Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Aryoso dengan NIT 625 1350 151 dari kelas N1 Eko. Di presentasi kali ini saya akan presentasikan terhadap ujian akhir semester informatika bertema penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa serta berikan contoh penggunaan Gen AI-nya, lalu etika penggunaan Gen AI untuk mahasiswa. Yang pertama, untuk pengetahuan apa itu Gen AI. Jadi, generative AI adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, maupun kode program berdasarkan perintah atau prompt dari pengguna. Berbeda dengan AI konvensional yang hanya menganalisis data, Gen AI mampu menciptakan respon yang bersifat kreatif dan kontekstual. Contohnya seperti Gen AI yang sering digunakan antara lain ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya, Generative Artificial Intelligence atau Gen AI merupakan salah satu perkembangan teknologi yang saat ini mulai banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Kehadiran Gen AI memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas, pemahaman, serta kemandirian dalam proses pembelajaran. Namun, pemanfaatannya tetap harus dilakukan secara bijak dan beretika. Untuk selanjutnya yaitu peran Gen AI pada dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Gen AI berperan sebagai alat bantu pembelajaran yang mendukung mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Gen AI dapat membantu menjelaskan konsep yang sulit, memberikan contoh, serta mendukung proses belajar mandiri di luar jam kuliah. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar lebih fleksibel dan efisien, seperti membantu kita dalam perkuliahan, memahami materi kuliah, mendukung mengerjakan tugas, dan memberikan catatan atau rangkuman belajar, serta latihan soal evaluasi diri. Selanjutnya, manfaat Gen AI bagi mahasiswa. Memahami materi sulit, menghemat waktu belajar, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kreativitas, termasuk bantuan Gen AI untuk mahasiswa dalam memahami materi kompleks dalam bahasa yang lebih sederhana. Selain itu, Gen AI juga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas belajar, serta membantu mahasiswa mengembangkan ide dan kreativitas mereka. Selanjutnya, contoh penggunaan AI bagi mahasiswa seperti penjelasan ulang materi, rangkuman materi, serta contoh soal dan pembahasan. Mahasiswa dapat menggunakan Gen AI untuk meminta penjelasan ulang suatu materi, membuat rangkuman dari catatan panjang,
serta mempelajari contoh soal beserta pembahasannya sebagai bahan latihan mandiri melalui generatif AI. Lalu juga ada beberapa contoh penggunaan bagi mahasiswa, yaitu membuat kerangka makalah, memperbaiki tata bahasa, mempersiapkan presentasi, dan dapat menciptakan simulasi tanya jawab. Dan menu materi, GenAI juga dapat digunakan untuk menyusun kerangka makalah, memperbaiki tata bahasa, menyiapkan bahan presentasi, serta melatih tanya jawab sebelum ujian atau presentasi. Hasil dari GenAI tetap perlu disesuaikan dengan pemahaman mahasiswa yang menggunakan AI tersebut. Selain manfaat, segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Risiko penggunaan GenAI antara lain tergantungan informasi tidak selalu benar, menurunnya berpikir kritis, dan dapat menimbulkan plagiarisme. Penggunaan GenAI tidak bijak dapat menimbulkan risiko seperti ketergantungan berlebihan, kesalahan informasi, menurunnya kemampuan berpikir kritis, serta potensinya plagiarisme. Oleh karena itu, mahasiswa perlu bersikap kritis terhadap hasil yang diberikan oleh GenAI. Tidak langsung mengcopy paste yang diberikan oleh AI tersebut. Lalu ada etika penggunaan GenAI. Antara lain sebagai sarana pendukung pembelajaran, penggunaan harus bijak dan menjunjung tinggi etika akademik. Mahasiswa harus menggunakan GenAI sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai jalan pintas. Informasi dari GenAI harus diolah kembali, tidak disalin secara berlangsung. Serta penggunaannya harus sesuai dengan aturan akademik yang berlaku, terutama dalam ujian serta penilaian terhadap dosen. Yang terakhir, untuk pengunjung presentasi, kesimpulan dari presentasi ini, generatif artificial intelligence atau GenAI berperan sebagai alat bantu yang mendukung proses pembelajaran mahasiswa, seperti memahami materi, menyusun tugas, dan meningkatkan efektivitas belajar. Manfaatan GenAI dapat memberikan manfaat besar ketika digunakan secara tepat. Penggunaan GenAI harus disertakan sikap bijak, kritis, dan beretika agar tidak menimbulkan ketergantungan maupun pelanggaran akademik. Oleh karena itu, GenAI sebaiknya digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti berpikir mahasiswa, sehingga kualitas dan integritas pembelajaran tetap terjaga. Mungkin untuk presentasi kali ini cukup itu saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Siang dan terima kasih, Bu.